berkomunikasi kepada masyarakat-masyarakat atau berkomunikasi kepada keluarga-keluarga. Oh, ini bidang-bidangnya Iya, di betul. timnya itu Iya. berkomunikasi dengan keluarganya. Iya, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mr. Koronis, Komunikasi Romantis dan Humanis. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Auliana T, SIKOM, akrab disapa Nata. Nah, kali ini saya bersama Kak Ida. Mungkin bisa kenalan dulu, Kak. Baik, terima kasih Kanata. Saya Krisdekawati SIKOM, akrab disapa Ida saja. Sekarang aktif sebagai pekerja. Nah, bagaimana kabarnya Kak Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kak Ida ini merupakan alumni ilmu komunikasi juga ya? Betul Kak Nata. Nah, kali ini saya ditemani sama Kak, saya panggil Kak Ida aja ya supaya lebih akrab. Senyaman Kak Nata aja. Oke. Nah, kali ini saya bersama dengan Kak Krisda Ekawati. Nah, kali ini saya dengar-dengar bahwa Kak Krisda ternyata telah melakukan penelitian membahas tentang komunikasi persuasif dan stunting. Menarik nih teman-teman, karena sedang membahas komunikasi persuasif dan stunting. Sedangkan kita ketahui ya, bahwa stunting itu sebenarnya sangat-sangat berdampak dan ternyata komunikasi persuasif ini bisa memberikan gerakan ya, ada hubungannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sih Kak, apa itu sebenarnya komunikasi persuasif dan apa itu stunting dan kenapa bisa nyambung gitu Kak? Nah, betul. Terima kasih Kak Nata. Jadi, komunikasi persuasif ini merupakan komunikasi berbentuk ajakan kepada komunikan untuk melaksanakan atau melakukan apa yang kita komunikasikan kepada komunikan. Sehingga misalnya kenapa saya menghubungkannya dengan ini stunting? Karena kemarin saya melihat di masyarakat ini stunting merupakan salah satu masalah yang besar yang dihadapi di kesehatan. Terus kemarin saya melihat bagaimana orang-orang ini menurunkan stunting ini. Jadi saya melihat ke sisi komunikasinya. Makanya kemarin saya menghubungkan komunikasi dengan stunting ini. Gitu Kak Nita. Apa ada pengalaman-pengalaman Kak Ida ini melihat anak stunting dan apa alasannya sehingga memasukkan komunikasi persuasif ini ke ranah stunting itu dan apa alasan menariknya Kak Ida ini? Baik, jadi sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan stunting itu apa ya Kanata. Sorry. Jadi stunting itu merupakan gangguan kesehatan atau gangguan atau terlambatnya pertumbuhan kepada anak. Jadi biasanya stunting itu terjadi karena anak ini kurangnya pola asuh, biasanya anak yang terkena stunting ini keterlambatan berbicara, keterlambatan jalan ataupun keterlambatan pertumbuhan terjadi kepada anak. Jadi kemarin kenapa saya tertarik meneliti ini? Karena kebetulan selama kuliah kemarin saya juga bekerja di pemerintahan itu di desa, jadi saya cukup dekat dengan masyarakat. Kemudian tahun kemarin itu di pemerintahan kita fokus untuk bagaimana stunting ini menurun, Mengatasi masalah ya stunting betul. ini. Jadi saya melihat karena kemarin lagi sibuk cari apa ya yang harus diteliti, Fenomena apa ini yang fenomena apa terjadi, yang ya. harus diteliti dan tidak Nata, tidak apa ya namanya tidak sering diteliti. Nggak mainstream ya. Iya, Pak? betul. Dia nggak mainstream, jadi ini menjadi suatu ketertarikan bagi Kak Ida. Tapi mau Kak tanya ini Kak, di mana lokasi yang menjadi tujuan penelitian Kak Ida dan apa menariknya tempat itu? Betul. Jadi sebetulnya alasan saya meneliti ini karena saya melihat fenomena di desa saya. Kemarin karena saya terjun langsung juga di masyarakat, melihat kemarin dari pemerintahan kan ada
bantuan Betul. untuk anak-anak yang mengalami stunting Betul, betul. kepada keluarganya. Kemudian kemarin saya melihat ada kasus yang terjadi, keluarga dari anak yang terkena stunting ini menjual bantuan-bantuan tersebut. Oh, bantuannya dijual. Iya, betul. Jadi saya berpikir bagaimana komunikasi antara pemerintahan atau yang atau yang Mengalami stunting ya betul, yang mengalami stunting, subjeknya. orang tua stunting ini dengan pemerintahan, sehingga kenapa orang tua bisa menjualnya, bagaimana cara mengkomunikasikannya ini, kenapa bisa begitu. Jadi saya melihat kenapa ya, saya berpikir bagaimana caranya saya meneliti ini. Jadi saya mencari komunikasi apa yang bisa kira-kira digunakan. Ya, ternyata nemu nih Ya, komunikasi persuasif. Betul. Tapi lokasinya di mana Kak Ida? Lokasi penelitiannya? Kemarin itu saya penelitian di Kepulauan. Udah menariknya. Kepulauan berarti nyebrang dong Kak kalau ke sana. Tentu. Asik. Kemarin itu kenapa saya memilih Kepulauan? Karena Kepulauan itu kemarin jauh dari kota. Oh, aksesnya jauh. Bantuan-bantuan itu Iya. susah juga ya? Ya, jadi saya berpikir ini kemarin kasus yang terjadi di sekitar saya ini kan termasuk dekat ya dengan kota. Dan terjadi kasus tersebut, komunikasinya kan lumayan bisa. Bagaimana jika aksesnya di pulau? Bagaimana komunikasinya yang terbatas, orang-orang pemerintahan terbatas untuk datang ke pulau tersebut. Jadi saya memilih di Kepulauan Tanah Keke untuk menjadi tempat penelitian saya. Karena logikanya yang dekat aja masih bermasalah nih. Iya, komunikasinya betul. Apa lagi yang jauh itu yang di kepulauan. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, stunting itu kan berubah dari segi fisiknya dan lain-lain. Bagaimana komunikasi persuasif ini mempengaruhi pola asuh ibu-ibunya ini, dan apa teman-teman Kak Ida berdasarkan penelitian-penelitian yang terjadi di lapangan? Iya. Kemarin saya terjun langsung ke lapangan karena saya meneliti sisi komunikasinya. Jadi ini kan dua hal yang berbeda kan, komunikasi dan kesehatan. Ya, betul. Jadi saya menarik bagaimana saya bisa meneliti ke komunikasinya. Jadi saya kemarin melihat komunikasi persuasif kan bagaimana kita mengajak komunikan, bagaimana kita dapat mempengaruhi komunikan tersebut. Jadi kenapa saya memilih komunikasi persuasif dalam penelitian ini? Karena dalam penurunan stunting itu pemerintah membentuk tim penurunan stunting. Oh, ada timnya? Ada timnya. Iya, betul. Ada tim khususnya yang dibentuk kan, Nata. Jadi di dalam tim tersebut terdiri dari kepala kecamatan, kepala desa, ada kepala desa, ada bidan, ada dari BKKBN dan puskesmas kan. Berarti memang orang-orang yang prepare di bidang. Iya, betul. Jadi kemarin saya sempat meneliti apa yang dilakukan oleh tim ini, apa yang dilakukan dari sisi komunikasinya. Saya menemukan ternyata selama ini komunikasi persuasif yang dilakukan, yaitu pendekatannya ada 3 yang dilakukan dalam penurunan ini. Kemarin saya dapat. Yang pertama itu ada argumen basic on credibility. Ada argumen basic on credibility. Terus ada logical argumen dan ada pendekatan secara psikologis. Oh, ada pendekatan psikologis. Nah, apa tuh pendekatan secara psikologis dan apa itu yang ketiga itu, Kak? Ya, betul. Selama saya penelitian kemarin, karena saya fokus ke komunikasinya. Jadi saya melihat selama proses penurunan ini, bagaimana tim penurunan ini berkomunikasi kepada masyarakat atau berkomunikasi kepada keluarga-keluarga. Oh, ini bidang-bidangnya, Iya, betul. Timnya itu berkomunikasi dengan keluarganya. Iya, betul. Contoh komunikasinya itu seperti apa, Kak? Bagaimana? Kemarin ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan sosialisasi. Jadi kenapa saya mendapatkan 3 pendekatan komunikasi persuasif ini dalam penelitian saya? Karena saya melihat di dalam
sosialisasi yang dilakukan oleh tim penurunan ini, pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan ini ada 3. Yang pertama itu argumen basic on credibility. Argumen basic on credibility. Ya betul, Apa tuh, argumen Kak? basic on credibility ini karena adalah argumen yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Oh ya, ya. Seperti pejabat-pejabat, Iya betul kan, seperti orang-orang BKBBN. Nah, Iya. gimana BKKBN Oh, maaf. Ya, betul, itu maksud saya. Jadi apa yang komunikasi seperti apa dan apakah dia tertutur, bagaimana penuturannya, dan apakah hanya ayo kita atasi stunting ataukah bagaimana, Kak Ida? Betul. Kemarin itu saya melihat bagaimana kan ini karena penurunan ini tidak kemarin dari tim kesehatan itu tidak menerangkan bahwa komunikasi yang saya lakukan begini-begini, tapi saya yang menelitinya, Iya. saya yang melihat karena saya terjun langsung, saya melihat komunikasi apa sih yang mereka gunakan, komunikasi bentuk apa yang mereka gunakan. Jadi argumen basic on credibility ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi. Jadi penyuluh BKKBN ini mensosialisasikan bagaimana sih pencegahan stunting ini sejak dini, sejak dalam kandungan, sejak hamil, sejak balita umur 2 sampai 5 tahun. Kenapa saya melihat pendekatan yang dilakukan ini argumen basic on credibility? Karena argumen yang dikeluarkan oleh penyuluh BKKBN ini memiliki kredibilitas atau pengetahuan yang tinggi. Arti mereka mudah percaya sama. Ya betul. Kesampingkan mudah kepercayaan ini, basic on credibility ini karena pembicara atau penyuluh BKKBN ini memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Stunting itu. Jadi masyarakat yang menjadi audiens pasti mengatakan, wah, penyuluh ini mengatakannya karena penyuluh ini merupakan basicnya di sana. Basic. Dia tahu banget. Iya, dia memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut. Jadi pendekatannya lebih mudah karena begitu. Nah, metode yang selanjutnya, metode tentang pendekatan psikologis itu berarti tidak dipakai ya, karena lebih memilih ke komunikasi persuasifnya. Atau tetap kakak teliti nih ya, ketiga-tiganya. Pertanyaannya bagus ya, Nata. Betul. Karena kita ingat kembali, tempat penelitian yang saya lakukan itu di kepulauan, kan, Nata. Kepulauan. Masyarakatnya berbeda karena jangkauannya dari kota dan akses ke kota itu jauh. Jadi pasti pola pikir dan masyarakatnya berbeda. Jadi cara pendekatannya, komunikasinya kepada masyarakat pasti berbeda, kan, Nata. Jadi kenapa saya melihat ada 3 pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan dalam penurunan stunting itu karena tadi kan saya mengatakan ada sosialisasi yang dilakukan. Betul, sosialisasi yang dilakukan, tapi masyarakat tidak semua menangkap bahwa sosialisasi ini untuk kebaikan. Jadi masyarakatnya tidak semua datang, kan? Oh iya. Jadi kita kan anak komunikasi melihat apa lagi yang dilakukan oleh tim penurunan ini. Apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya karena sosialisasi kan sudah dilakukan. Jadi saya melakukan penelitian dan wawancara. Ternyata karena tim penurunan ini melakukan pendekatan datang langsung ke rumahnya. Oh, datang langsung. Jadi yang tidak ikut sosialisasi ini didata, kemudian didatangi langsung. Kemudian diberikan lagi pengarahan secara langsung. Lagi. Makanya kenapa saya menyimpulkan bahwa pendekatan komunikasi persuasif ini secara psikologis, karena dari awal kan ini diberitahukan bahwasanya stunting ini begini, stunting membahayakan begini jika tidak diperbaiki. Tapi ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengerti, yang tidak mau ikut, membangkang caranya, Kak. Betul, itu membangkang ya. Jadi tim penurunan stunting ini mendatangi langsung, mendekati secara psikologis, menggunakan komunikasi secara dekat. Kenapa pendekatan komunikasi persuasif ini saya nilai menggunakan pendekatan psikologis? Karena tim penurunan stunting ini setelah melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi, orang-orang yang tidak datang tidak dibiarkan begitu saja, tapi masih terus-menerus
dicari artinya. Jadi tim penurunan stunting ini menggunakan pendekatan yang lebih emosional. Ya, Oh, dia betul. melakukan pendekatan emosional dengan mendatangi ke rumahnya orang-orang yang tidak datang sosialisasi itu. Nah, berarti teman-teman sekalian ternyata mengatasi stunting itu betul-betul penting karena kita lihat dari secara fisik, mohon maaf ya teman-teman, orang yang mengalami stunting itu memang beda ya Kak Ida, beda banget dari orang-orang yang memiliki pola asuh dan pola makan dan Iya, betul. ya bagaimana Biasanya perbedaan signifikan dan perbedaan secara mendalamnya sebenarnya orang yang mengalami stunting dari kasat mata ini Kak Ida. betul. Jadi anak-anak yang terkena stunting ini biasanya dideteksi dari dalam kandungan pun bisa kan anak sebenarnya. Dari kandungan Iya, sudah bisa dideteksi, tapi kita bisa mengatasinya kan? bisa kan Nata. Makanya kemarin penurunan stunting ini melakukan sosialisasi tidak hanya kepada keluarga-keluarga anak yang terkena stunting, tapi tapi kepada ibu-ibu yang hamil. Oh, ternyata ibu-ibu juga bukan. Jadi ceritanya ini bukan cuman orang-orang yang sudah memiliki anak, Betul. tapi orang yang hamil dan mungkin saja orang yang akan menikah ya perlu sebenarnya pendidikan stunting ini. Dan ternyata di dunia kesehatan itu ada yang sangat penting adalah komunikasi dan tentunya adalah komunikasi persuasif. Kenapa yang saya simpulkan dari Kak Ida tadi? Ternyata komunikasi persuasif ini bisa mempengaruhi dan bisa mengajak teman-teman, bisa mengajak ibu-ibu untuk bahwa penting loh sebenarnya kita melihat kondisi stunting ini bisa kita ubah loh dengan hal-hal yang maybe orang-orang pikir ini hal basic banget kayak Betul, apa sih komunikasi, tapi dampak dari komunikasi itu ya Kak sangat penting kan, betul karena sekali. kemarin beberapa masyarakat ini enggan untuk datang bersosialisasi, tapi setelah melakukan komunikasi terus-menerus, akhirnya masyarakat mulai paham sepenting apa stunting ini disembuhkan atau diperbaiki. Oh, berarti betul ngena ya Iya. tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim ini dilakukan ternyata setelah sosialisasi, dilakukan datang ke rumahnya langsung dan alhamdulillah membuahkan hasil karena merasakan bahwa wah penting stunting betul. ini supaya anak-anak saya tidak mengalami hal-hal demikian. Mungkin saya mau minta satu closing statement Kak Ida, pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin melihat video kita kali ini, podcast kita kali ini agar lebih lebih memperhatikan gejala-gejala stunting ini dan bagaimana cara mengatasinya, mungkin bisa. Oke, baik, terima kasih Kak Nata. Jadi stunting ini bukan merupakan aib, karena banyak ibu atau orang tua yang setelah anaknya didiagnosa stunting, dia katakan anakku baik-baik saja, kenapa didiagnosa stunting? Tapi perlunya persiapan dini Kak Nata, persiapan dini untuk kedepannya bisa disembuhkan atau bisa diatasi. Jadi pentingnya untuk memperhatikan kesehatan anak, pola asuh anak, dan juga komunikasi kita kepada pemerintahan ataupun tenaga medis kesehatan. Jadi kalau kesimpulan saya mengenai penelitian yang telah saya lakukan dan tentang kasus ini, ternyata komunikasi itu sangat penting. Karena bisa saja kita mengetahui satu hal, tapi kita tidak mau berkomunikasi dengan orang. Bahwasanya anak saya begini, tapi kita diam. Kita tidak mau komunikasikannya kepada orang yang lebih memiliki pengetahuan atau kredibilitas yang tinggi. Jadi anak kita begitu saja. Tuh Kak Ida, ternyata komunikasi itu sangat penting. Jadi teman-teman sekalian bisa saya simpulkan tentang stunting dan komunikasi persuasif kali ini, apapun teman-teman, ibu-ibu hamil atau yang sudah punya anak, ketika mengalami dan merasakan gejala-gejala stunting itu, jangan lupa mengkomunikasikannya dan jangan takut ya Kak Ida. Betul. Banyak orang bahwa stunting ini aib dan saya malu mengatakan. Jadi
pesan kepada teman-teman semuanya, jangan takut mengkomunikasikan, jangan takut speak up tentang stunting ini karena kita pasti orang-orang di sekitar memiliki banyak solusi dan salah satu solusinya adalah komunikasi Betul banget. persuasif. Nah, mungkin sekian. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you di podcast Mr. Koronis berikutnya. Dadah! Mr. Koronis. Jangan